Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Smart, perkenalkan nama saya Sartika Yulianti Pekpahan dengan NIM 5203122018, merupakan salah satu mahasiswi dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif dari Universitas Negeri Medan. Adapun tujuan pembuatan video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah teknologi alat berat. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Sistem Hidrolik Motor Diesel. Tidak berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan materi satu persatu. Keep watching. Yang pertama bisa teman-teman lihat di atas, yaitu sistem hidrolik pada alat berat. Secara umum, hidrolik sistem atau sistem hidrolik merupakan suatu komponen penggerak yang mengacu pada fluida hidrolik. Fluida umumnya berupa liquid, yakni oli. Bahan cair inilah yang dapat mengubah menjadi daya energi dalam menjalankan mesin. Oleh sebab itu, dalam kinerjanya hanya menggunakan poros maju dan mundur atau gerakan putar satu arah. Hal ini bertujuan agar supaya tenaga yang dihasilkan dapat maksimal menggerakkan attachment atau part mesin. Selanjutnya, hidrolik sistem itu berarti mekanisme pemindah tenaga menggunakan media cat cair berupa fluida. Baik, untuk slide selanjutnya, yaitu sistem hidrolik pada ekskavator. Bisa teman-teman lihat, saya telah menyediakan dua gambar yang dimana menjelaskan tentang sistem hidrolik dibutuhkan karena memiliki tenaga dorong atau tarik, atau juga torsi yang jauh lebih besar. Pada sistem pneumatik diuntungkan karena aktuator-aktuatornya bergerak dengan cepat dan bersih, tetapi tidak tahan panas. Dengan menggunakan sistem hidrolik diuntungkan karena gerakan aktuator-aktuatornya memiliki torsi yang jauh lebih besar, lebih tahan panas, walaupun kurang steril. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa gerakan aktuator yang akan mengubah tipe dan banyak katup yang dapat mengatur aktuator-aktuator tersebut. Nah, bisa teman-teman lihat di atas, saya telah menyediakan dua gambar. Yang sebelah kanan itu ada ekskavator, yaitu salah satu jenis alat berat yang telah dijelaskan pada gambar tersebut komponen-komponennya, serta dijelaskan juga apa fungsi dari komponen-komponen tersebut, seperti tangki untuk menampung di hidrolik, motor listrik atau sumber daya lain, katup, ada pompa untuk menekan oli melalui sistem, dan lain-lain. Baik, setelah tadi saya telah menjelaskan komponen-komponen dan fungsi daripada ekskavator, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme kerja hidrolik. Adalah bisa teman-teman lihat di atas bahwa sumber tenaga penggerak pada hidrolik ekskavator, yaitu yang pertama engine tipe atau diesel, yang kedua ada baterai tipe atau motor listrik. Secara umum, tenaga penggerak utama ekskavator hidrolik adalah mesin diesel yang akan mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik melalui tekanan pompa, kemudian didistribusikan ke silinder hidrolik untuk menghasilkan gerakan. Selanjutnya, motor listrik ini berfungsi untuk menghidupkan mesin dan menyuplai energi ke komponen-komponen elektrik seperti dinamo, lampu, alat ukur operator, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih mekanisme kerja sistem hidrolik pada ekskavator. Nah, bisa teman-teman lihat di atas. Yang pertama, mekanismenya mulai dari mesin diesel memutar pompa, kemudian mengalirkan fluida dari tangki ke dalam sistem dan kembali lagi ke tangki. Yang kedua, mekanisme kerjanya yaitu pompa hidrolik akan mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik dalam bentuk aliran dan tekanan. Selanjutnya, control valve akan mengalihkan energi hidrolik dengan cara mengendalikan aliran fluida dan arahnya. Selanjutnya, fluida atau cairan hidrolik ini mengalir di dalam pipa atau selang untuk meneruskan tenaga atau daya ke masing-masing komponen. Di sini berlaku hukum Pascal, yang dimana bunyi dari hukum Pascal, dalam sebuah ruangan tertutup, tekanan yang bekerja pada fluida akan merambat ke semua arah secara merata atau sama besar. Nah, di sini dikatakan bahwa besarnya tekanan dalam fluida adalah gaya atau disimbolkan dengan F, dibagi luas bidang tekanan atau A. Maka komponen-komponen yang mendapat distribusi fluida dan pompa adalah seperti bucket silinder, arm silinder, boom silinder, swing motor, dan travel motor.
Begitu mendapat fluida, maka bagian-bagian termasuk dalam aktuator ini mengubah energi hidrolik menjadi energi mekanis. Baik, untuk terakhir, pada pembahasan mengenai sistem hidrolik pada ekskavator, ada manfaat sistem hidrolik. Nah, di atas bisa teman-teman lihat, saya telah memaparkan manfaat sistem hidrolik. Yang pertama, ringan. Yang kedua, mudah dalam pemasangan. Yang ketiga, sistem perawatannya di sini tidak terlalu ribet. Yang keempat, sistem hidrolik hampir 100% efisien, dalam arti efektif digunakan. Dan selanjutnya, tenaga yang dihasilkan sistem hidrolik lebih besar. Jadi bisa dikatakan dari beberapa manfaat sistem hidrolik sangat memiliki keuntungan besar bagi penggunanya, terkhusus dalam alat berat tipe ekskavator ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Smart, perkenalkan nama saya Sartika Yulianti Pakpahan dengan NIM 5203122018, merupakan salah satu mahasiswi dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif dari Universitas Negeri Medan. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Alat Berat. Adapun judul materi yang akan saya paparkan dan saya jelaskan pada video ini yaitu cairan, pelumas, dan oli. Bisa teman-teman lihat di atas. Dan perlu saya tekankan, saya merupakan salah satu perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah Teknologi Alat Berat A 2020. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita bahas satu persatu dari materi tersebut. Keep watching. Yang pertama bisa teman-teman lihat di atas, yaitu viskositas. Viskositas atau yang biasa disebut dengan kekentalan. Pasti beberapa dari teman-teman belum mengetahui apa sih viskositas. Viskositas adalah ukuran yang menyatakan kekentalan suatu fluida, yang menyatakan besar kecilnya gesekan dalam fluida. Semakin besar viskositas fluida, maka semakin sulit suatu fluida untuk mengalir dan juga menunjukkan semakin sulit suatu benda bergerak dalam fluida tersebut. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari viskositas ialah temperatur atau suhu, konsentrasi larutan, berat molekul terlarut, dan tekanan. Jadi, viskositas itu berbanding terbalik dengan temperatur atau suhu. Jika temperatur atau suhu naik, maka viskositas akan turun, dan begitu juga sebaliknya. Semua minyak pelumas, jika temperaturnya atau suhunya tinggi dipanaskan, akan menjadi lebih cair, dan pada temperatur yang rendah akan menjadi lebih kental. Selanjutnya, cara kerja minyak pelumas itu sendiri ialah dengan membentuk oil pada permukaan yang saling bergesekan. Oil film yang berbentuk sangat berpengaruh pada temperatur ataupun suhu yang dihasilkan oleh kerja ekskavator, di mana proses kerja ekskavator yang menyebabkan temperatur naik ialah di saat mengangkat beban. Saat ekskavator mengangkat beban dengan pelumas yang berbeda, maka tabung fluida akan terjadi penggesekan piston dan dinding piston. Selanjutnya adalah satuan viskositas. Selain daripada pengertian dan juga pembahasan mengenai viskositas yang pada ekskavator, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai satuan viskositas. Satuan viskositas dinamis dalam sistem satuan internasional atau SI adalah NS per M kuadrat, atau satuan viskositas dinamis dalam sistem satuan internasional atau SI adalah NS per meter kuadrat, atau Pascal kali sekon, atau kilogram per massa kali sekon. Bisa teman-teman lihat persamaan berikut, yaitu bahwa 1 Pascal sekon sama dengan 1 NS per meter kuadrat, sama dengan 1 kg per massa sekon. Apabila dinyatakan dalam satuan sistem CGS, perlu saya tekankan bahwa satuan sistem CGS itu artinya cm gram sekon, maka satuan yang berlaku adalah satuan centipoise. 1 centipoise sama dengan 1 den sekon per cm kubik. Jenis viskositas selanjutnya adalah viskositas kinematis. Jadi selain viskositas dinamis, ada juga viskositas kinematis. Viskositas kinematis adalah rasio antara viskositas absolut untuk kepadatan atau densitas
dengan jumlah di mana tidak ada kekuatan yang terlihat. Viskositas kinematis ini dapat diidentifikasi dengan membagi viskositas absolut cairan dengan densitas massa cairan. Satuan internasional atau satuan viskositas kinematis ini adalah Stowe atau St. Selanjutnya adalah indeks viskositas. Jadi selain dari satuan viskositas, di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana indeks viskositas. Indeks viskositas adalah cara mengekspresikan sifat viskositas ataupun suhu minyak. Viskositas minyak berbanding terbalik dengan suhu minyak dan berbanding lurus dengan tekanan minyak, tetapi tidak banyak perubahan. Jadi indeks viskositas tinggi berarti kinerja suhu viskositas yang baik dan berbagai suhu penggunaan. Slide selanjutnya masih dengan indeks viskositas. Kekentalan atau viskositas oli hidrolik berubah-ubah tergantung suhu oli sendiri. Oli yang lebih panas, viskositasnya akan lebih rendah daripada oli yang lebih dingin, maka viskositasnya akan lebih tinggi, tergantung pada campuran oli murni dan kuantitas zat aditif yang digunakan. Selanjutnya, jumlah perubahan viskositas bersama dengan perubahan temperatur atau suhu akan berubah-ubah. Jumlah perubahan ini diidentifikasi oleh suatu nomor dengan nomor yang lebih tinggi yang mengindikasikan perubahan terendah. Untuk sistem hidrolik, indeks kekentalan minimum adalah 90 bersama dengan aplikasi-aplikasi yang memerlukan 100 lebih indeks kekentalan. Untuk memperoleh indeks kekentalan yang lebih tinggi dari oli murni, maka bahan peningkat indeks kekentalan ditambahkan. Jadi zat aditif ini terdiri dari zat khusus yang memiliki sifat-sifat untuk meningkatkan kekentalan bersama dengan peningkatan temperatur atau suhu sehingga dapat melawan penurunan kekentalan oli murni. Kemampumempatan dalam hal ini fluida cair memiliki sifat tak termampatkan atau incompressible. Karena ketika diberi tekanan, fluida cair tidak mengalami perubahan massa jenis. Selanjutnya adalah karakteristik dari viskositas. Kekentalan atau viskositas merupakan pengukuran dari ketahanan zat cair atau fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Pada masalah sehari-hari atau hanya untuk zat alit, kekentalan adalah ketebalan atau pergesekan internal. Sederhananya begini, semakin tinggi viskositas, maka semakin lambat cairan mengalir. Begitu sebaliknya, semakin rendah viskositasnya, maka semakin cepat cairan mengalir. Baik, untuk pembahasan yang kedua, akan lebih spesifik membahas mengenai indeks viskositas. Indeks kekentalan atau indeks viskositas adalah perubahan nilai viskositas akibat adanya perubahan temperatur atau suhu. Perubahan ini timbul akibat adanya perubahan ikatan molekul yang menyusun fluida tersebut. Akibatnya, apabila sebuah fluida, misalnya minyak pelumas atau oli, dikenakan sebuah temperatur atau suhu yang berbeda, maka kekentalannya akan berubah. Perubahan tersebut yang akan tergantung dari sifat kimia maupun sifat fisika fluida tersebut. Ada fluida yang jika terkena temperatur tinggi akan semakin mengental dan ada juga yang akan semakin mengencer. Yang pertama, ada tahan api. Bisa teman-teman lihat di atas. Sistem hidrolik sering juga beroperasi di tempat-tempat yang cenderung timbul api atau berdekatan dengan api. Oleh karena itu, perlu cairan yang tahan api. Selanjutnya yang kedua adalah tahan berbusa. Bila cairan hidrolik banyak berbusa, akan berakibat banyak gelembung-gelembung udara yang terperangkap dalam cairan hidrolik, sehingga akan terjadi compressible dan akan mengurangi daya transfer. Untuk pembahasan yang berikutnya, yaitu ada tahan dingin. Tahan dingin adalah bahwa cairan hidrolik tidak mudah membeku bila beroperasi pada suhu dingin. Titik beku atau titik cair yang dikehendaki oleh cairan hidrolik itu berkisar dari 10 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius di bawah suhu permulaan mesin dioperasikan atau startup. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya blok atau penyumbatan oleh cairan hidrolik yang membeku. Selanjutnya, ada tahan korosi atau tahan aus. Cairan hidrolik harus mampu mencegah terjadinya korosi.
Karena dengan tidak terjadinya korosi, maka konstruksi akan tidak mudah aus, dengan kata lain mesin akan awet dan tidak berkarat. Baik, untuk materi selanjutnya ada demulsibility. Yang dimaksud dengan demulsibility adalah kemampuan cairan hidrolik karena air akan mengakibatkan terjadinya korosi bila berhubungan dengan logam. Selanjutnya ada minimal compressibility. Secara teoritis, cairan adalah uncompressible atau tidak dapat dikempa. Tetapi kenyataannya, cairan hidrolik dapat dikempa sampai dengan 0,5% volume untuk setiap penekanan 80 bar. Oleh karena itu, dipersyaratkan bahwa cairan hidrolik agar seminimal mungkin dapat dikempa. Tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam proses pembuatan video maupun tutur kata yang berkenan pada hati teman-teman sekalian yang menonton video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.